Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Intai dimanapun kalian berada. Tidak bosan, tim Intai selalu memberikan informasi agar sobat Intai tidak ketinggalan info menarik. Tentunya bersama saya Wahyu Alfi. Inilah Intai Info Santai. Halo sobat, kita pasti familiar dengan nama-nama pahlawan nasional seperti Jenderal Sudirman, Ahmad Yani, Imam Bonjol, Gatot Subroto, dan sebagainya yang digunakan sebagai nama jalan protokol di sejumlah kota di Indonesia. Namun, bagaimana ya jika nama-nama tersebut diabadikan untuk nama jalan luar negeri? Yuk, kali ini kita akan menyajikan info seputar nama-nama pahlawan nasional Indonesia yang digunakan sebagai nama jalan di luar negeri. Siapa saja mereka? Yuk simak info santai berikut ini. Bapak Proklamator sekaligus Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno begitu dihormati di Indonesia. Jasanya yang sangat besar kepada bangsa Indonesia menjadikan namanya diabadikan menjadi sejumlah objek penting di tanah air. Mulai jalan protokol, bandara, universitas, dan patung-patungnya juga dibangun di beberapa tempat di tanah air. Ternyata nama Bung Karno tidak hanya harum di tanah air saja loh sobat. Beliau dianggap berjasa oleh dunia internasional. Di antaranya karena keberanian beliau bersama beberapa pemimpin dunia lainnya menggagas konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Berkat konferensi tersebut kemudian mendorong bangsa-bangsa di dunia, terutama di Asia dan Afrika, untuk bangkit melawan imperialisme dan kolonialisme. Berkat jasanya yang mulia tersebut, negara Maroko di Afrika Utara mengabadikan namanya menjadi sebuah jalan. Jalan tersebut bernama Rue Soekarno yang terletak di Rabat, ibu kota Maroko. Jalan ini diresmikan pada tahun 1960 dan kawasan tersebut kini dikenal sebagai Soekarno Avenue. Negara di Afrika Utara lainnya yang mengabadikan nama Soekarno adalah Aljazair. Di Algier, ibu kota Aljazair, terdapat sebuah taman dengan patung Bung Karno di tengahnya. Monumen ini dibuat sebagai bentuk penghormatan Aljazair terhadap jasa Bung Karno terhadap kemerdekaan Aljazair. Hal serupa juga ada di Meksiko. Sebuah taman di Mexico City, ibu kota Meksiko, dibangun dengan nama Soekarno Parkway, lengkap dengan patung Bung Karno berdiri di tengahnya. Monumen yang diresmikan pada 2019 lalu ini dibuat untuk menghargai jasa Bung Karno terhadap perdamaian dunia, sekaligus simbol persahabatan antara Indonesia dan Meksiko. Yang kedua, ada Muhammad Hatta. Jika berbicara mengenai Bung Karno, tentu tidak lengkap jika tidak membahas mengenai Bung Hatta. Kedua sosok ini merupakan tokoh yang menandatangani teks proklamasi. Selain itu, keduanya juga pasangan presiden dan wakil presiden Indonesia pertama yang dikenal juga sebagai duit tunggalnya Indonesia. Kedua tokoh nasional ini secara bersama diabadikan untuk nama bandara utama Indonesia dan fotonya diabadikan di pecahan uang kertas dengan nominal terbesar di Indonesia. Nama Bung Hatta selain dihormati di Indonesia, ternyata juga dihormati di negara Belanda loh. Namanya diabadikan untuk salah satu nama jalan di ibu kota Haarlem, Belanda, yakni Mohammed Hatta Straat. Bung Hatta sendiri cukup lama tinggal di Belanda untuk menuntut ilmu di Handels Hogeschool, Rotterdam. Selama 11 tahun di Belanda itulah Bung Hatta memulai aktivitas politiknya melalui Perhimpunan Indonesia bersama sejumlah tokoh pergerakan nasional. Namanya kemudian diabadikan menjadi sebuah nama jalan di Haarlem karena dianggap sebagai tokoh penting bagi Indonesia dan Belanda. Yang ketiga ada R.A. Kartini. Masih dari negeri Belanda nih sobat. Raden Ajeng Kartini ternyata harum namanya hingga negeri kincir angin tersebut. R.A. Kartini yang dikenal sebagai tokoh emansipasi wanita Indonesia sangat dihormati juga di Belanda. Beberapa kota di Belanda mengabadikan nama R.A. Kartini menjadi nama jalan. Di antaranya di kota Utrecht, Venlo, Haarlem, dan ibu kota Amsterdam. Nama Kartini begitu dihormati sebab beliau dianggap berjasa dan menginspirasi pergerakan emansipasi di negara tersebut. Di salah satu papan nama jalan di Belanda, nama Kartini juga diberikan keterangan sebagai Indonesia's Feministe atau tokoh feminis Indonesia. Yang keempat ada Sultan Syahrir. Sultan Syahrir merupakan tokoh pergerakan yang berjasa terhadap kemerdekaan Indonesia. Beliau merupakan Perdana Menteri pertama Indonesia yang dikenal sebagai sosok intelektual dan perintis kemerdekaan Indonesia. Sama seperti Bung Hatta, Sultan Syahrir juga lama menetap di negara Belanda untuk menuntut ilmu. Syahrir belajar di Fakultas Hukum Universitas Amsterdam dan aktif di Perhimpunan Indonesia bersama Bung Hatta. Belanda menghormati seorang Sultan Syahrir. Bahkan namanya diabadikan menjadi nama jalan di 3 kota, yakni Gouda, Haarlem, dan Leiden. Yang kelima ada Patimura. Sosok Kapiten Patimura dikenal sebagai tokoh pahlawan nasional dari Maluku.
Beliau diabadikan menjadi nama sejumlah tempat di Maluku, seperti Jalan Protokol, Bandara, Kodam, dan Universitas. Gambar Pattimura juga sempat diabadikan di uang pecahan Rp1.000 pada tahun emisi 2000. Selain di Indonesia, rupanya nama Pattimura juga diabadikan menjadi nama salah satu jalan di Belanda. Di kota Werden, Belanda, sebuah jalan bernama Pattimurastraat diresmikan pada tahun 2011. Usulan pemberian nama tersebut merupakan usulan dari komunitas Maluku di kota tersebut yang sudah menetap dan beranak pinak sejak lama di Werden. Nah, itu tadi sobat, 5 tokoh pahlawan nasional yang diabadikan menjadi nama jalan di luar negeri. Sebagai bangsa Indonesia, kita perlu bangga dong. Kita juga harus meneladani dan menghargai jasa para pahlawan, sebab bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Tidak terasa saya sudah menemani Sobat Intai. Kita ketemu lagi di Intai berikutnya. Saya Wahyu Alfi undur diri. Inilah Intai Info Santai.